Jadi hari ini saya membawakan acara sangat spesial. Kita membahas tentang bincang hukum pensiunan, siaran bersama Radio Pensiunan dengan LBH PPI. Acara yang membahas seputar layanan hukum atau pendampingan kepada para pihak yang membutuhkan bantuan hukum. Kita akan berbincang-bincang nanti dengan Pak Ketua Umum LBH PPI Pak Darsi Akib Pak ya, kemudian Pak Sekjen juga Sekjen LBH PPI Pak Hamin dan Ketua Dewan Pengawas Pak Saleh Umar. Saya ke Pak Akib dulu ya. Gimana terbentuknya LBH PPI ini? Asal usul namanya LBH. LBH PPI ini didirikan berdasarkan keputusan Menteri nomor AHO 005 40 AH 0107 tahun 2025 tertanggal 31 Juli 2025. Tahun lalu ya? Ya, SK-nya tahun. Betul. Pengurus intinya yaitu Darsi Akib, saya sebagai ketua umum. Kemudian di sebelah kiri saya Dr. Hamid Ahmad sebagai sekjen. Kemudian Pak Muhtar mungkin belum hadir sebagai bendahara. Kemudian Pak Dr. Haji Muhammad Saleh Umar sebagai ketua pengawas di sebelah kanan saya. Abdul Manan juga absen, dia sebagai ketua DPP DKI. Kemudian Muhammad Rosak juga sebagai anggota pengawas. Nah, beliau juga nggak datang. Belum datang. Ya, belum datang. Untuk menjalankan roda pengurusan organisasi lebih lanjut, maka pada tanggal 16 September 2025 itu kami sudah dikukuhkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia. Oh, PPI. Ya, PPI. Kemudian oleh Ketua Umum LBH PPI membentuk pengurus secara lengkap sebagaimana yang tertuang dalam keputusan layanan bantu hukum Persatuan Indonesia 02 SK LBH PPI 9 Romawi garing 2025 tentang pengurusan nasional bantuan hukum Persatuan Pensiunan Indonesia LBH PPI periode 2025 sampai 2030 yang terdiri dari 1. Dewan Pendiri Profesor Dr. Andes Ermaya Suradinata SHMA MS. Kemudian Dr. Andes Samiono MPA. 3. Dr. Wahyu MSI. 4. Dr. Haji Muhammad Saleh Umar yang sebelah kanan saya. 5. Darsi Akib saya sendiri. Kemudian sebelah kiri saya Dr. Haji Ahmad Ahmadi SHMH. 7. Abdul Manan, beliau belum sempat datang. Adapun Dewan Penasehatnya yaitu Profesor Dr. Haji Bagir Manan SH MSL sebagai anggotanya Dr. Haji Muhammad Saripudin. Jadi ini berdua ini ya, mantan Ketua Mahkamah Agung. Betul. Ya. Kemudian Hendarman Supanji Jaksa Agung ya. Betul. Ya. Kemudian Profesor Oji Kaligis yaitu advokat senior kita. Betul. Kemudian Dewan Pembina Profesor Dr. Armaya Suradinata SHMA MS. Anggotanya Dr. Samiono MPA, Profesor Dr. Hamdan Sulpa, Profesor Dr. Baharudin Akbar MSI MBA, Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono MSSI, Erwin Muslimin Singajuru SHMH. Beliau ini terakhir jabatannya sebagai di Mahfud MD, staf ahlinya. Menko Polkam. Ya, beliau juga pernah menjabat juga anggota DPR 2 kali. Kemudian Dewan Pengawas ya sudah saya sebut tadi, anggotanya Muhammad Fairuz, Abdul Manan, Dr. Muhammad Rosad, Najamuddin, kemudian Nurhana Amin, Profesor Muhammad Hatta, SH LLM PhD, Francisca Imelda Balik, Denada Haryanti Cahyadi Putri. Ada, jadi ada yang muda juga di sini. Jadi nggak harus semuanya. Ya. Biar nggak gaptek. Betul. Kenapa? Setengah tua, setengah muda ada. Nah, kemudian Dewan Pengurusnya saya sendiri sebagai ketuanya. Kemudian sekjen yang tadi saya sebut bahwa Amin. Kemudian wakil sekjennya yaitu Dr. Wahyu Hartomo. Kemudian wakil sekjen duanya Sumarni Marsuki, beliau berhalangan ya belum datang.
Nah, bendaharanya sendiri tadi Pak Muhtar, Wakil Bendahara 1 Puji Astuti, dan yang kedua Niken Ayu SH. Ditambah beberapa bidang, diantaranya bidang-bidang kami bagi di sini: pidana, perdata, tata usaha negara, MK, bidang antar lembaga, sekretariat, dan anggota kita ini diisi oleh 100 orang lebih. Jadi LBH kita ini terdiri dari banyak macam-macam latar belakang. Latar belakang orang hukum ya. Dari pengadilannya ada mantan hakim, mantan hakim tinggi, mantan kejaksaan tinggi, dan bahkan ya istilahnya katakanlah pendekar hukum di sini semua nih. Ya, jadi rata-rata udah punya pengalaman tempat sendiri, terbang, ya. tempat sendiri. Nah, jadi memang semuanya ini ya sepertinya kalau saya katakan sangat komplit. Komplit. Ya, jadi istilahnya nggak ada yang tersisa di sini, ada semua. Bahkan sebagai guyonan di sini bahwa hukum karma juga ada. Ya, saya juga sangat terima kasih. Ya. Kadang-kadang ini perlu tambahan juga yang selalu ditanya kepada saya itu begini, Pak. Gimana Pak Hakim? Pak Hakim itu S2 katanya. Kemudian di bawah Bapak ini katanya profesor, doktor, segala macam. Iya. Bagaimana katanya, wah apa enggak merasa menjadi? Oh, saya bilang enggak, saya justru merasa gemuk, merasa saya gagah, saya bilang, karena itu ya teman-teman saya semua seolah-olah kita berkolaborasi itu tahu hebat, saya bilang, saya sangat bangga sekali. Nah itu selalu dipertanyakan begitu. Kemudian ada satu lagi yang dipertanyakan itu dengan timbulnya organisasi kita ini. Bagaimana dengan organisasi-organisasi LBH yang pribadi yang katakanlah skupnya kecil. Nah, bagaimana Pak hubungannya? Justru itu kita ajak berkolaborasi, lalu bersatu supaya kita kuat, saya bilang. Karena kita ini kan sama-sama untuk membela hukum. Betul. Nah, iya, itulah yang saya membela masyarakat yang butuh pendampingan hukum ya. Jadi kalau kita berkolaborasi kan banyak yang ahli semuanya, jadi serba nggak ada kesulitan kita. Jadi kami ini kan bukan hanya untuk pensiun saja kan. Betul. Juga membuka diri untuk umum. Harapan saya ini mau tua mau muda, mari kita gabung di LBH kita maju bersama. Launching kita itu kan tanggal 23 November 2025 kemarin. Saya juga berpikir tadinya nggak mengira bahwa undangan kita itu 85% hadir. Sebelum saya ke Pak Sekjen, banyak saya mau tanya. Ini sebetulnya karena menyangkut ada nama PPI, Persatuan Pensiunan Indonesia, LBH PPI. Pak Saleh Umar bisa menjelaskan apakah ada kaitannya LBH ini dengan PPI? Saya jelaskan, sudah tentu yang bertiga ini kan ikut membangun dan mendirikan dari PPI LBH ini. LBH-nya ya. LBH-nya dari tidak ada menjadi ada. Bahwa LBH ini menurut satu perjuangan yang luar biasa, Pak. Bukan LBH yang seperti biasa yang kita pikirkan adalah bentukan daripada orang per orang atau sekelompok orang. Ini LBH yang melalui satu proses demokrasi melibatkan seluruh Indonesia, Pak. Kenapa seluruh Indonesia? Karena PPI ini kan bertebaran anggotanya itu di semua provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia gitu loh. Sehingga tancapannya itu, fondasinya sangat kuat. Oleh karena itu PPI ini gaungnya nasional. Itu tergambar daripada pada waktu launching di sana. Yang hadir itu baik dari pemerintah, baik dari legislatif, maupun dari masyarakat luas ya. Masyarakat luas, tokoh-tokoh dan sebagainya. Bahkan lawyer-lawyer yang terkenal itu hadir, Pak. Bisa bayangkan Ose Kalikis bagaimana anunya. Beliau mau berada di LBH ini. Dimaknai secara politik hukum, itu artinya bahwa LBH kita ini memang LBH yang sangat diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan negara, Pak. Dengan hadirnya Ketua Komisi 3, ya, di mana Ketua Komisi 3 itu adalah wakil Ketua Umum Gerindra, sekaligus beliau membawa atas nama daripada Presiden gitu loh. Itu artinya bahwa ini sudah diformalkan. Kalau boleh saya katakan itu LBH ini adalah setengah negara lah, ya. Karena itu pendekatan kita pendekatan yang komprehensif dan integral.
baik dengan swastanya maupun dengan pemerintah dan sebagainya. Inilah yang sedang kita jaring, Pak. Nah, karena saya seperti halnya ini, LBH ini anaknya, induknya itu adalah PPI. Persatuan Indonesia. Nah, di sana itu yang kalau boleh dikatakan payungnya luar biasa, Pak. Dan kita tidak berdasarkan politik, Pak. Tidak, kita tujuannya adalah betul-betul kepentingan untuk membantu masyarakat yang terbawa, Pak. Diprioritaskan bagi masyarakat pensiunan. Tapi masyarakat yang kondisinya boleh dong. Boleh dong. Iya. Nah, di samping juga masyarakat yang memiliki kemampuan, yang ada problemnya, masalah yang perlu kita dampingi. Ya. Nah, jadi luar biasa, Pak. Baik. Pak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Akip terbentuknya, kemudian Pak Soleh juga menjelaskan kaitannya dengan PPI, Persatuan Pensiunan Indonesia. Nah, ini yang menarik adalah di mana-mana LBH itu kan lembaga bantuan hukum ya. Kita. Ini saya baca tadi Pak Amin, layanan bantuan hukum. Ini Pak Sekjen bisa jelasin nih, kenapa layanan? Ini Terima kasih Pak Amin. Pak Koko, pertanyaannya. Para pendengar radio pensiunan, selamat siang semua. Sebenarnya di awal-awal pengusulan pembentukan LBHPP ini, ada sekitar 10 nama yang kita usulkan, Pak. Melalui Menkumham Indonesia pada aplikasi AHU namanya. Untuk memperoleh nama yang bisa disetujui. Yang bisa kita pakai ya? Yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia itu. Kita usulkan. Nah, tetapi dari 10 nama itu, cuma 1 nama yang disetujui, Pak. Yaitu layanan bantuan hukum tadi. Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama bahwa layanan dan lembaga itu secara terminologi itu adalah mengenai badan hukumnya, nama badan hukumnya. Sementara kalau lembaga itu adalah organisasinya, lembaga tinggi negara, lembaga itu pemerintahan lah yang namanya di dalam situ. Jadi untuk setelah adanya undang-undang mengenai bantuan hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, lembaga itu tidak bisa lagi dicantumkan di dalam penamaan dari perkumpulan maupun yayasan. Ada undang-undang mengenai bantuan hukum itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Nah, alasannya itu tadi, bahwa secara terminologi itu tidak bisa dipakai sebagai nama yayasan maupun perkumpulan. Nah, kemudian sementara nama layanan bantuan hukum itu adalah implementasi dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Pak. Tentang bantuan hukum. Itu di pasal itu berbunyi bahwa pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Jadi nama layanan bantuan hukum itu adalah sinkron dengan istilah di dalam Undang-Undang 16 2011 tadi itu. Jadi tujuan daripada terbentuknya LBHPP ini adalah yang paling penting adalah memberikan konsultasi hukum dan pendampingan hukum. Iya. Konsultasi hukum dan pendampingan hukum, baik untuk kasus-kasus hukum yang bersifat litigasi maupun non litigasi. Artinya litigasi itu melalui peradilan, non litigasi itu di luar peradilan. Mediasi lah. Mediasi lah sifatnya. Kemudian memiliki advokat yang berpraktik dan berbagai bidang hukum seperti pidana, perdata, tata usaha negara, konstitusi, semua layanan bantuan hukum yang sifatnya ada kaitannya dengan keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat. Jadi kalau merasa ada gangguan hukum, bisa mengontak layanan bantuan hukum PPI, Persatuan Pensiunan Indonesia. Jadi silakan 08 satunya 3 kali. 380 2425. 2425. Jadi 08 satunya 3 kali 380 2425. Atau telepon biasa juga bisa. Bisa. 021 021 290 berapa?
021 290 290 694 694 61. 61 Ya. 61 ya. Ini 24 jam ini untuk layanan masyarakat. Jadi 081 3 kali. Ya. 380 24 25 itu 24 jam. 24 jam. Jadi bahwa LBH PPI ini nih betul sebetulnya dibentuk untuk membantu masyarakat luas. Ya. Tidak harus pensiunan. Tidak harus pensiunan. Tidak harus pensiunan. Masyarakat luas yang berkeinginan atau memperoleh masalah hukum, silakan ajukan ke kita dan sifatnya cuma-cuma, Pak.